Nah, peserta didik ini nanti akan melahirkan atau terciptanya terdidik peserta didiknya ini. Untuk mengenai wilayah Indramayu sendiri, tadi saya juga sudah dengar dari beberapa rekan-rekan saya bahwasanya di Indramayu ini taraf untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu sangat minim sekali ya. Menurut saya perlu adanya sosialisasi daripada kita ke masyarakat. Karena saya kira masyarakat sendiri masih beranggapan bahwasanya oh, pendidikan ini mahal. Dan nanti pun setelah selesai studi juga bekerja juga gitu loh. Kenapa nggak harus kerja? Itulah pola pikir masyarakat yang berkembang pada saat ini. Nah, tugas kita sebagai kaum intelektual yaitu merubah. Memiliki ya mungkin penghasilan daerah yang lebih besar untuk masyarakat Indramayu. Nah, salah satunya ya seharusnya pemerintah daerah ini mampu memfasilitasi masyarakat-masyarakat yang mampu dalam segi otak ini ya untuk bisa melanjutkan bidang studinya. Kalau di daerah-daerah lain sih saya lihat sih ya, dari pemerintah daerah itu menunjuk salah satu, bukan menunjuk sih, tapi ya lebih jelasnya itu menyeleksi dari daerahnya gitu. Ya mungkin ada beberapa orang yang tidak mampu tapi dia mampu otaknya untuk berkuliah, dan ada juga yang ya sebaliknya gitu. Jadi peran pemerintah daerah juga lebih penting dalam memfasilitasi ya untuk bisa melanjutkan pendidikan yang lebih jenjang ketinggi lagi. Saya ambil contoh ini dari kepemerintahan di daerah timur. Seperti itu karena memang keterbelakangan kependidikan yang tinggi ini agak cukup minim. Jadi pemerintah di daerah timur ini dia selalu memfasilitasi dengan cara ya seperti yang saya jelaskan tadi. Terima kasih, Kak. Iya. Nyala. Benar. Iya, berarti harus ada fasilitator dari pihak pemerintah. Jangan hanya APBN kita yang 20% dipotong, tapi kita juga harus tahu tepat sasarannya gitu ya. Terutama untuk memihak pada masyarakat kecil khususnya. Ya, silakan barangkali ada dari yang lain pandangan umum. Izin memberi pandangan umum. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Reza Fauzi Firdaus. Saya Ketua Umum kami UGJ 2020-2021. Saya ingin mengungkapkan pandangan saya mengenai pendidikan yang ada di Indramayu sendiri. Ya mungkin beberapa pendapat sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain juga perihal banyak faktor yang jadi kendala di pendidikan di daerah. Kalau menurut saya faktor ekonomi masih terlalu menjadi momok menakutkan bagi masyarakat yang mungkin di wilayah Indramayu masih banyak yang kurang paham dan kurang peka lah terhadap pendidikan itu gimana. Itu tadi sih, kebanyakan orang tua yang di desa-desa kebanyakan ya, mereka lebih memilih mengarahkan anak-anaknya untuk bekerja sampai merantau ke luar kota dan lain-lain. Harusnya kita harus memutus mata rantai tersebut. Tapi dengan seiring waktu, dengan berkembangnya zaman juga, semakin sadar orang-orang, semakin sadar juga orang tua bahwa pendidikan itu penting. Mungkin itu saja sih dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih pandangannya. Jadi sebenarnya kekayaan kita itu bukan terletak pada minyak, gas, batu bara, dan lain sebagainya. Tapi kekayaan kita terletak pada keanekaragaman hayati, dan juga di situ ada ekosistem yang dibangun.
Mungkin seperti itu ya. Barangkali ada pandangan lain dari yang lain. Mungkin dari Putri. Ya, silakan, barangkali ada yang ingin berargumen lagi. Izin menambahkan, moderator. Iya, silakan, Bung. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Faisal dari BM Akamigas Balongan. Ya, salam, Bung. Senang sekali rasanya saya bisa gabung di sini, berkenalan dengan kawan-kawan, baik itu dari LSMI maupun dari kawan-kawan yang lain, baik dari Orda yang lain, baik dari eksternal yang lain, mungkin dari internal yang lain kayak gitu, mungkin dari kampus-kampus yang lain juga. Membahas tentang pendidikan, sebenarnya ini cukup menarik karena di Indramayu ini bisa disebut, mungkin teman-teman juga tahu, sangat minim sekali pendidikan di Indramayu ini. Karena kemarin pun kami dari BM Akamigas Balongan mengadakan yang namanya Akamigas Mengajar, itu bertepat di Indramayu Barat, di Gaharu Gelis sebelah sana. Kami lihat bahwa sangat minim sekali fasilitas, sangat minim sekali tenaga pendidik, dan sangat minim sekali buku, alat tulis dan segala macam kayak gitu. Apalagi sekarang kita ini lagi dilanda dengan pandemi atau musibah global yang mana kurang lebih di Indonesia sudah dialami sama kita bareng-bareng sudah sampai 10-11 bulan, dan alhasil masih kurang edukasi dari pemerintah atau kurang tepat sasaran regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu di pusat maupun di daerah, mengenai permasalahan-permasalahan yang emang sudah kita ketahui dari dulu dan sekarang di masa pandemi lebih parah lagi kayak gitu. Dan yang sangat saya sayangkan, Indramayu ini kurangnya edukasi kayak gitu, yang mana pemerintah setempat kurang bisa melihat bahwa tidak semua jaringan itu tersebar luas di Indramayu. Terus juga fasilitas-fasilitas seperti HP Android, terus kuota yang emang nyambung ke ekonomi, dan ekonomi sekarang mengalami krisis atau kurang. Nah, ini menurut saya perlu untuk kita diskusikan kayak gitu. Makanya luar biasa sekali LSMI ini mengadakan diskusi publik mengenai pendidikan. Saya tertarik banget kayak gitu, makanya saya diundang juga kan kayak gitu untuk menghadiri ini. Sangat terima kasih untuk kawan-kawan SMI. Dan mungkin kalau menurut saya ada pepatah yang mengatakan bahwa lebih banyaklah untuk kita bergerak dibandingkan kita untuk berbicara kayak gitu. Di saat kita sudah mengalami diskusi seperti ini, setelah kita mengambil data, setelah kita terjun langsung ke lapangan, sepertinya alangkah baiknya kita harus terjun juga seperti itu. Terkadang kan pemerintah kita ini kayak apa ya, kayak yang tuli kayak gitu, dikasih tahu itu kan nggak mendengar kayak gitu, harus ditepuk terlebih dahulu baru dia ngelihat kayak gitu kan. Terkadang seperti itu ya. Terus juga melihat pendidikan yang sekarang dari sebelum pandemi udah mengalami kekurangan, ditambah pandemi sekarang terus mengalami kekurangan. Berarti, dan kata tadi kawan-kawan, yang mana sebenarnya terbagi menjadi dua pendidikan. Ada pendidikan sebelum kita terjun ke pendidikan atau lembaga, ada yang emang pendidikan itu dari awal, yaitu dari orang tua, yang mana orang tua ini harus ngasih edukasi terlebih dahulu terhadap anaknya kayak gitu. Mungkin ya bagi kita udah nggak asing lah kata-kata bahwa khususnya ke perempuan mungkin
udah nggak asing kata-kata ngapain kamu kuliah tinggi-tinggi, ngapain kamu jenjang pendidikan tinggi-tinggi, nanti juga kamu kerja di rumah kayak gitu. Nah, sebenarnya kata-kata yang seperti itu perlu kita ubah kayak gitu, bahwa ya perempuan sekarang itu tidak hanya duduk mendengarkan dan mengiyakan kayak gitu, tetapi perempuan sekarang harusnya dia berdiri menegakkan keadilan dan berkata tidak gitu untuk kesalahan kayak gitu. Nah, inilah perlu untuk kita ketahui bahwa baik pendidikan di masa TK atau PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan jenjang kuliah, baik itu S1, S2, dan S3 kayak gitu. Tapi dalam ruang lingkup hal kecil aja, baik itu edukasi dari orang tua ke anaknya, dan sebelum ke sana ekonomi kita harus diperbaiki, yang mana kita tahu bahwa ekonomi Indramayu ini kurang kayak gitu kan. Bahkan kalau misalkan kita lihat Indramayu ini sebentar lagi mungkin bisa jadi kota industri kayak gitu. Yang mana dekat dengan Kertajati, yang mana dekat dengan Pelabuhan Patimban, terus juga dekat dengan Tol Cipali, terus juga belum nanti ada pembangunan industri petrokimia yang terbesar di Indramayu. Terus juga sekarang udah ada Politama, Pertamina. Ini loh sebenarnya yang perlu kita lihat bahwa, dan sebenarnya kalau kita lihat UMR di Indramayu itu bahkan lebih besar dibandingkan UMR di Cirebon. Mungkin di sini kita bisa tarik ulur bahwa ekonomi ini sebenarnya bisa kita perbaiki untuk melihat kawan-kawan kita yang emang masih mau belajar, karena sebenarnya kalau kita pikir-pikir siapa sih yang nggak mau belajar kayak gitu untuk membaca aja dan berhitung, ini itu modal utama. Nah, mungkin di sini yang sangat perlu kita perhatikan itu adalah edukasi dari orang tua, edukasi dari pemerintah. Untuk apa? Untuk terlibatnya di sebuah pendidikan kayak gitu. Karena mungkin ya udah ada lah kemarin adanya BOS gitu kan, dana bantuan dari pemerintah. Tapi itu kan tidak merata kayak gitu. Nah, dan tidak tahu juga setiap ekonomi keluarga ini seperti apa. Maksudnya ada beberapa hal yang emang benar-benar perlu didiskusikan kawan-kawan, dan luar biasa dari SMMI sudah mengadakan diskusi seperti ini. Semoga aja diskusi ini bisa berlanjut terus menerus, karena tidak hanya satu kali kita seperti ini kan, mungkin ada informasi atau data kembali yang perlu kita perbincangkan, perlu untuk kita diskusikan kembali kayak gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan dari Kamigas. Kami juga rencananya tidak hanya ingin mantok di diskusi ini saja, dan barangkali ada banyak isu lain terkait ekonomi atau terkait lingkungan atau terkait dan lain sebagainya gitu, yang ingin kami terus diskusikan dan kita cari solusi dan jalan keluarnya. Nah, dan pada akhirnya diskusi ini tidak hanya yang sebagaimana tadi Bang Faisal katakan, tidak hanya banyak bicara tapi banyak bergerak ya Bung. Mungkin seperti itu. Iya, mungkin ini sebagai langkah awal dan titik tolak kita untuk melangkah ke depan. Barangkali satu argumen terakhir, silakan barangkali ada teman-teman yang ingin berargumen sebelum lanjut ke sesi berikutnya. Boleh saya berargumen lagi, Kak? Boleh dibatasi 3 kali, silakan. Tapi hanya 3 menit, Bung. Sebenarnya di Indramayu itu sistem baik untuk pendidikan sudah teratur semuanya. Ketika kita melihat data dari data keuangan dari BUMDes tersebut, bahwa ada sebagian untuk sistem untuk kependidikan dan untuk guru ngaji juga sudah terdaftar di situ. Namun keterbukaan data ini yang membuat kita susah untuk bisa menuntut hak suatu keadilan untuk bisa melaksanakan pendidikan yang lebih baik. Kadang pemerintah daerah juga lebih tidak melihat dari hal sektor yang paling kecil, ibaratnya dari sektor wilayah yang paling tidak dipandang, lebih memilih wilayah yang jauh di pusat kota. Kadang seperti itu. Ya mungkin dari diskusi ini bisa melanjutkan mulai dari sektor kepemerintahannya hingga sektor keekonomiannya. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan.
Ya, terima kasih. Langsung saja mungkin barangkali saya ingin memberi pengantar sedikit untuk lanjut ke sesi berikutnya. Setelah saya simpulkan tadi dari banyak argumen tentang ekonomi, tentang pentingnya pendidikan informal dan lain sebagainya, saya mengira menurut saya ya sekolah tidak membentuk kepintaran tapi hanya membentuk pola pikir, dan pola pikir inilah yang harus menjadi kerangka atau pondasi siswa untuk mencari pengetahuan di masa ke depan gitu. Dan biasanya kerangka ini luput dari ekosistem atau ekologi gitu. Dan rata-rata sosial luput dari sosial masyarakat juga gitu. Nah, mungkin kita bisa mempelajari jati diri kita sendiri sebagai orang Indramayu yang notabene sebagai petani, dan itu menurut saya sebagai basic dasar pendidikan yang seharusnya diajarkan di sekolah-sekolah. Dari kecil kita diajari bagaimana mempelajari Pitagoras, mempelajari menghafal Pancasila atau menghitung gravitasi. Sebenarnya itu penyeragaman, dan menurut saya sendiri justru itulah yang menghilangkan budaya lokal. Dan melalui pendidikan ini lebih dari 300 bahasa atau mungkin bisa lebih gitu hilang dari penuturnya. Dan pendidikan ini sebenarnya bahaya juga untuk generasi ke depan menjaga ekologisnya gitu. Dan harus dipelajari juga, harus diajarkan sejak dini bahwa siswa itu adalah bagian dari ekologi, dan agar supaya siswa ini tidak oportunis dan memikirkan kepentingannya sendiri dan mengesampingkan faktor-faktor lingkungan seperti semen atau batu bara gitu yang rusak hajat hidup orang banyak. Nah, seharusnya pendidikan ini berbasis kearifan lokal. Ini berfungsi siswa dan juga lingkungannya. Mungkin 50 tahun ke depan siswa tidak punya lagi ikatan emosional, atau masyarakat tidak punya lagi ikatan emosional dengan lautnya, atau mereka tidak punya ikatan emosional lagi dengan sawahnya. Pada akhirnya sawah dan laut mereka akan dikeruk dan melalui lembaga-lembaga pemerintah biasanya. Dan itu sangat berbahaya. Sekarang korporasi sudah menguasai 60% tanah di Indonesia. Dan pendidikan seharusnya menjadi metronom pertama untuk mengurangi angka-angka itu dengan cara pendidikan berbasis kearifan lokal. Nah, barangkali itu pengantar atau solusi pertama dari saya. Mungkin untuk sesi kedua ini ada sesi tanya jawab biar lebih seru, dan barangkali ada yang ingin mengawali argumennya, silakan. Pertanyaan bagus apa sih?
Silahkan barangkali ada yang mempunyai permasalahan dan termasuk solusinya untuk perbaikan pendidikan ke depan, silakan berargumen. Boleh saya lagi, Kak? Silakan. Ya, mungkin ini untuk bisa mencarikan solusi, baik di sesi tanya jawab ini kami ingin bertanya kepada para yang hadir yang di sini. Menurut kalian, di Indramayu termasuk daerah ekonomi yang kaya katanya. Nah, menurut kalian untuk bisa merubah pola pikir masyarakat Indramayu mengenai kependidikan yang tinggi, terus ditambah dengan ekonomi supaya menjadi lebih baik ini, apa solusi kalian untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat ini bahwa pentingnya pendidikan yang tinggi ini bagi masyarakat, selain diuji dengan mungkin banyak beberapa masyarakat yang tidak bisa melanjutkan pekerjaannya karena pendidikan. Terima kasih. Yaitu ada pertanyaan dari Amal ICF. Silakan barangkali ada yang tapi. Silakan. Mungkin saya tanggapi terlebih dahulu ya. Apa Mal tentang pola pikir ya? Pola pikir masyarakat. Iya, tentang perubahan pola pikir masyarakat untuk bisa melanjutkan ekonomi di Indramayu memang cukup. Untuk melanjutkan ekonomi di Indramayu. Kan Ya, sekarang untuk bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, untuk cara merubah pola pikirnya, baik dari sosialisasinya yang seperti apa gitu. kalau menurut saya Mal, rata-rata masyarakat Indramayu menjual sawahnya untuk anaknya kuliah. Lalu ketika anaknya sudah berkuliah, lapangan kerja sudah tidak ada. Dan pada akhirnya anak itu ingin kembali ke jati dirinya menjadi petani dan sawahnya sudah tidak ada gitu. Nah, mungkin menurut saya harus untuk merubah pola pikir harus dimulai dari anak-anak atau orang tuanya sendiri bahwa bertani atau sektor-sektor yang real seperti nelayan atau di kehutanan itu sangat menjanjikan, dan agar supaya tidak ada lagi anak-anak yang atau orang tua yang menganggap pekerjaan itu sebagai pekerjaan kotor, dan akhirnya tenaga kerja itu akan terserap di sektor-sektor itu. Dan sekarang justru 4.0 itu yang menampung tenaga kerja yang lebih sedikit dibandingkan pertanian, perkebunan atau sektor laut gitu. Mungkin saya seperti itu menurut saya. Barangkali dari yang lain. Ya, gitu. Mungkin itu pendapat yang simpel. Ya, karena harus menjual sawahnya. Iya. Untuk keberlangsungan menurut ekologi. yang lain seperti apa? Kalau menurut yang lain pendapatnya seperti apa nih? Kalau untuk menjual sawahnya, masyarakat Indramayu akan putus. Salah satunya ya mungkin ya habis-habisan seperti itu. Sedangkan katanya untuk bisa bekerja di sektor pertanian itu memang sangat menguntungkan, tapi nyatanya para tengkulak lebih jahat daripada para petani ini.
Ya, Izin silakan. boleh. Ya, silakan, Bung. Ya, sebelumnya mohon maaf baru gabung juga tentang masalah seperti itu. Memang salah satu tugas penting kita sendiri sebagai mahasiswa itu karena mungkin pendidikan ini salah satu modal meningkatkan ekonomi, karena pendidikan ini ya vital juga. Dan berhubungan dengan pertanyaan tadi itu, ya mungkin ada beberapa cara sih menurut saya sendiri itu. Yang pertama, secara kita sebagaimana sih sebagai mahasiswa itu mensosialisasikan bahwasannya pendidikan itu penting. Dengan mensosialisasikan kita di masing-masing instansi juga kepada siswa-siswi yang di SMA, SMK, dan MA itu, yang mungkin salah satu cara juga bagaimana sih pendidikan itu sangat penting dalam di 2021 ini, yang nanti bakal membutuhkan ijazah-ijazah tersebut untuk memasuki perindustrian dan segala macam lowongan pekerjaan itu. Dan untuk masalah pendidikan juga, yang tadi kan faktornya tentang permasalahan yang mana itu mahal atau sebagai macamnya itu, yang mungkin peran penting sebagai pemerintah sebenarnya itu tugas untuk pemerintah bagaimana menciptakan minat untuk berkelanjutan berpendidikan, entah itu melakukan beasiswa pemerintah daerah atau segala macamnya, itu satu tugas mereka gitu. Ini seperti itu Pak, terima kasih. Ya, berarti kembali lagi ke peran pemerintah dalam membangun pendidikan ini agar supaya pemerataan dan orang yang di desa atau orang yang termarginalkan bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan setara dengan orang-orang yang ada di kota. Barangkali ada pendapat lain? Ini saya mau berpendapat, Mas. Ya, silakan, Bung. Oke. Kak, saya mempunyai solusi nih mengenai tadi beberapa masalah tadi yang kalau menurut saya ini yang berperan penting untuk mengubah pendidikan di Indramayu ini, yaitu peran kita, kaum intelektual dan pemerintah. Jadi nanti kita bergandeng tangan, pemerintah mengeluarkan bantuan agar semuanya bisa mengenyam pendidikan yang layak. Dan kita itu mensosialisasikan di masyarakat. Seberapa besar peran kita di masyarakat. Nanti masyarakat akan menilai, oh iya nih, kalau misalkan anak saya kuliah akan seperti ini. Karena pola pikir orang tua itu seperti itu. Nah, kita untuk merubah pola pikir di masyarakat, yaitu tadi, dengan peran kita yang aktif di masyarakat, dengan kita terjun langsung ke masyarakat, saya yakin pemikiran-pemikiran orang tua terdahulu semakin di sini akan tergerus, sehingga timbullah pola pikir baru, yaitu mengenai pentingnya pendidikan ini. Dan juga gini, bahwasanya yang di Indramayu ini banyak sekali proyek-proyek yang strategis beberapa tahun ke depan. Nah, kita sosialisasikan ke masyarakat. Kadang masyarakat Indramayu sendiri pun tidak tahu akan hal tersebut, gitu. Dan bahkan hanya memilih sebagai pekerja kasar saja, tidak sebagai teknisi ataupun menjadi atasan di daerah sendiri, gitu. Kalau menurut saya, dengan sosialisasi itu kita bisa memegang proyek-proyek penting tuh di masa yang akan datang, sehingga pemuda-pemudi Indramayu ini bisa sejahtera di tanah sendiri, seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya pendidikan entrepreneur ya yang harus lebih ditekankan lagi gitu, agar masyarakat Indramayu lebih berdaulat atas tanah dan airnya sendiri gitu, dan tidak hanya menginduk pada harus menunggu investasi dari asing atau gitu dari korporat. Betul. Seperti itu. Silakan, barangkali ada yang lain. Interupsi moderator. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam Om warahmatullahi Swastiastu, wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam semuanya. Saya ingin menambahkan tentang tadi penjabaran dari Babang Panca. Izin menambahkan ya Bang. Oh iya, boleh, monggo, silakan. Tadi Abang itu ada dua sektor, yaitu pemerintah dengan masyarakat. Saya kadang itu menekankan 3 sektor, yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Memang kebijakan itu sangat penting dilakukan, karena kebijakan diatur oleh pemerintah. Akan tetapi swasta juga bisa mengisi elemen-elemen di dalam masyarakat tersebut. Salah satunya memberikan beasiswa yang tadi telah dijabarkan oleh Bang Arif Rahman, kalau tidak salah. Kemudian untuk masyarakat, memang masyarakat sekarang itu menurut saya lumayan berkembang pola pikirnya. Contohnya lumayan banyak sih yang kuliah, apalagi yang anak-anak LSMI ini banyak kan panitia-panitianya. Jadi kita juga sebagai mahasiswa, sebagai yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah, serta swasta gitu. Terima kasih. Ya, berarti harus ada keterkaitan antara mahasiswa, pemerintah, serta masyarakat ya. Mungkin seperti itu. Dan Ya, silakan terima kasih barangkali. jawabannya baik-baik, bagus-bagus semua Kak. Mungkin setelah saya ini bisa dilanjutkan next ke pertanyaan berikutnya. Dan saya menyimpulkan dari jawaban yang tadi bahwa ya untuk bisa menarik itu dari elemen pemerintah juga dan dari elemen masyarakat, pemikiran masyarakat. Dan mungkin hal yang paling menarik untuk bisa pemerintah menarik masyarakat untuk bisa melanjutkan sekolah, yaitu caranya satu, mempromosikan fasilitasi biaya pendidikan gratis. Tahu sendiri dengan masyarakat kita ini, dengan hal-hal yang gratis ini lebih kepengen, biasanya seperti itu. Dari teknik marketingnya ya mungkin bisa langsung turun langsung untuk bisa mempromosikan hal yang gratis itu, supaya membuka pola pikir masyarakat itu untuk bisa pendidikan yang lebih semangat lagi untuk bisa meraih itu semua. Terima kasih atas jawabannya dari kakak-kakak semua. Mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan next berikutnya. Iya, tapi sebelumnya izin menanggapi dulu ya. Tadi kalau masyarakat hanya dipromosikan biaya gratis, nantinya masyarakat akan berketergantungan gitu. Akan seperti itu tidak nantinya. Akan mengharapkan pada akhirnya mereka tidak bekerja untuk tidak bekerja secara sungguh-sungguh dan hanya mengharapkan itu saja gitu. Barangkali ya, justru dengan cara seperti itu masyarakat ini berkompetisi ini ya mungkin berlomba-lomba untuk bisa menjadi hal yang terbaik untuk bisa mendapatkan beasiswa gratis tersebut. Jadi walaupun mereka yang tidak mendapatkan beasiswa, walaupun mereka gagal mungkin ada kesempatan yang lain karena di dalam dunia Indonesia ini banyak beasiswa yang bisa untuk melanjutkan ke pendidikannya, seperti itu. Oh ya, baik. Mungkin juga Pak. Ya, silakan. Silakan Bung. Tadi Bang Arif. Ya, tadi ada mungkin moderator bilang kalau misalkan iming-imingi dengan cara gratis itu bagaimana ya? Mungkin dari sudut pandang saya sendiri, setidaknya kita itu memberikan suatu pandangan gitu, suatu merubah mindset yang tadi kita bahas tadi. Yang mana pendidikan itu bukan hanya soal biaya gitu. Makanya kita, ya mungkin dari kita sendiri yang semua yang ada di sini berusaha mengubah mindset tersebut. Jangan sampai masyarakat umum
yang kaum-kaum yang mungkin belum paham tentang arti betapa pentingnya pendidikan itu, memandang bahwasanya pendidikan itu pasti mengeluarkan biaya yang banyak dan segala macamnya. Setidaknya kita itu bisa mengubah hal seperti itu dulu. Nah, untuk masalah kelanjutannya itu yang mungkin pastilah ada beberapa, bukan hanya full gratis atau segala macam, pasti membutuhkan apa-apanya itu ya tergantung dari pendidikannya itu sendiri gitu. Intinya seperti itu Pak. Terima kasih. Iya ya, baik. Terima kasih. Boleh bertanya, Jadi, boleh interupsi. menyangga Kak? Interupsi. Iya, silakan. Di Indramayu ini ya mungkin mindset yang Kakak ceritakan mungkin yang lebih bagus, tapi banyak realitas studi kasus di Indramayu ini ketika mereka sudah melanjutkan ke pendidikan, bahwa ketika mereka selalu ditagih dengan uang SPP ini, mereka itu lama-lama down itu artinya ya lama-lama dia akhirnya keluar karena apa sih, saya tidak mampu seperti ini seperti itu. Nah, itu bagaimana Kak? Itu soalnya banyak yang realitanya seperti itu. Mungkin tanggapan dari saya ya. Jadi sebenarnya pendidikan itu tidak hanya. Nah, sebenarnya pendidikan itu lebih luas daripada itu. Silakan, barangkali ada tanggapan dari yang lain. Interupsi Pak Moderator. Izin Silakan. bertanya. Silakan. Iqbal. Sebelumnya terima kasih sudah diberikan ruang yang bisa memfasilitasi kita semua untuk menyampaikan beberapa argumen-argumen atau pandangan dari kita sendiri. Jadi yang saya tanyakan di sini skalanya besar, Bung. Skalanya luas mungkin. Mungkin saya sendiri ingin bercerita alur setelah terpilihnya kembali Joko Widodo sebagai kepala negara yang baik dalam tanda kutip ya. Salah satu wujud aktualisasi revolusi ini adalah terpilihnya Nadiem untuk mengepalai arah baru pendidikan Indonesia, layaknya menginisiasi startup yang menawarkan pembaruan. Nadiem membawa konsepsi baru tentang arah pendidikan bangsa kita yang ia namakan merdeka dalam belajar. Namun, kalau kita telusuri lebih mendalam atau lebih lanjut, definisi merdeka Nadiem hanya menggaruk ulang logika lama pendidikan yang harus mendekatkan diri pada logika pasar. Bahwa tujuan utama pendidikan tak lain adalah untuk mencetak tenaga kerja. Walau saya pribadi juga tidak ingin mengecilkan pentingnya aspek pragmatis dari pendidikan. Adalah suatu hal yang menyedihkan ketika pengetahuan yang diajarkan dalam ruang-ruang kelas harus tunduk mutlak pada tujuan mencetak manusia-manusia pemutar roda ekonomi. Di sisi lain, tak banyak dari mereka yang diuntungkan dari sistem ini. Nah, pertanyaan dari saya sendiri, jadi setelah Pak Nadiem mengawarkan pembaharuan dengan konsepsi metode pembelajaran merdeka. Mungkin merdeka bagi para investor, Bung. Siap. Siap. Jadi ya, Bung, skalanya lebih luas. Iya, dan itu sebenarnya mematikan ekonomi skala lokal dan skala kecil. Barangkali ya. Izin berargumen ya. Ya, silakan. Assalamualaikum, saya Bahrul Ilmi dari masyarakat Indramayu. Mau bertanya ya, mau berargumen dulu lah. Tadi kan kelihatannya aktif nih soal membahas pendidikan yang gratis atau apa gitu. Sebenarnya kan kalau kita balik lagi ke skala negara tuh, sebenarnya negara tuh menjamin apa enggak sih soal pendidikan masyarakatnya atau pemerintahan gitu, baik skala daerah ataupun skala nasional. Terus tuh
apakah ada pengaruh-pengaruh dari luar ya, faktor-faktor eksternal yang ada di negara ini, akhirnya pendidikan tuh seperti komersialisasi kayak gitu dulu sih. Mau tahu pendapatnya teman-teman. Jadi ada dua ya, soal pertama, dalam kata Pak Nadiem. ada nggak sih sebenarnya tugas pemerintahan terhadap pendidikan, sama kedua, kenapa pendidikan dikomersialisasi? Terima kasih. Boleh berpendapat, Bung? Silakan. Berkaitan dengan Pak Nadiem yang tadi, kasihan ini mungkin belum terjawab. Jadi berkaitan dengan Pak Nadiem tadi, kebebasan itu seperti apa? Maksudnya merdeka dalam segi pendidikan. Nah, merdeka dalam segi pendidikan itu yang membebaskan dengan kurikulumnya. Kita lihat dari sekarang, kurikulum sekarang sebelum pandemi itu membebaskan bahwa belajar sambil bermain atau dengan metode-metode yang lebih mudah. Mungkin cara pola pikir Pak Nadiem seperti itu, lebih membebaskan baik dalam segi pengajaran. Bahwa karena dari tahun ke tahun, kan kurikulum kita ya mungkin dari 2006 itu ya kita terlalu formal seperti itu, sehingga masih banyak mereka yang berpikiran tertekan dengan tugas atau apa. Nah, dalam Merdeka dalam Pak Nadiem ini ya dengan cara pendidikan yang sambil ya berdiskusi dan sambil yang berinteraksi itu ya mungkin jauh lebih efektif. Salah satunya ya mereka mampu belajar dan mampu berpikiran terbuka, baik secara dari secara prakteknya, baik praktek ya ibaratnya dari penerapannya, baik dari secara psikologis dari siswanya juga. Mungkin untuk tugas tidak terlalu dibebankan, mungkin pemikiran Pak Nadiem seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Barangkali tadi Iqbal cukup menjawab atau mau menanggapi lagi? Izin menambahkan, Pak, boleh? Ya, silakan. Ya, ingin menyambung pernyataan dari teman-teman sekalian juga, karena ya memang sih dalam pemerintahan ada beberapa kebijakan-kebijakan yang mungkin saja itu hanya pembaharuan tentang masalah nama saja gitu, dan masalah konsep dan teknis segala macamnya itu yang kembalikan kepada yang berkenan juga yang melakukannya itu. Nah, mungkin biasanya seperti itu kan, pemerintah itu hanya mengubah nama saja, yang mana sistem pendidikan dan segala macam itu ya sama saja seperti itu aja. Dan ya mungkin ya yang saya rasakan sendiri seperti itu, masih belum ada perubahan-perubahan yang mencolok gitu, entah itu faktornya apa segala macam, saya juga masih belum tahu. Yang saya rasakan itu hanya iming-iming yang berubah nama aja karena itu. Dan mungkin dari beberapa tahun ya, mungkin dari saya dari SMP, SMK dan sekarang perguruan tinggi ini, tugas pendidikan itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar kan tadi. Tapi kenapa pada saat kita mau masuk ke ranah pendidikan, entah itu SMK atau SMA atau bahkan perguruan tinggi itu, ya ada sistem seleksi gitu, yang mana orang-orang yang mungkin dikata mohon maaf ya belum pintar gitu atau kurang mumpuni itu ya tidak masuk dalam suatu ranah pendidikan itu, dan itu sangat disayangkan gitu. Kenapa kalau misalkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi orang-orang yang belum kompeten dalam suatu hal tersebut itu ya disingkirkan gitu. Itu sih dari tanggapan dari saya. Terima kasih. Bung, boleh saya berpendapat lagi, Bung? Izin memasuki forum. Halo, moderator. Halo. Mungkin kembali dulu ke Iqbal tadi yang saya ingin menjawab. Silakan. Cika. Saya ingin berpendapat mengenai pertanyaan Mas Iqbal tadi mengenai merdeka dalam hal apa ya. Saya kebetulan di universitas saya ada program yang salah satu programnya itu memang merupakan program dari Merdeka Belajar itu. Namanya adalah
Konsorium Merdeka Belajar atau KMB. Di situ, sebenarnya di sini saya hanya ingin bercerita saja ya, sekaligus menjawab. Di situ saya ikut program yang namanya KMB itu, dan ada 3 universitas yang menjadi ibaratnya mungkin sebagai contoh atau bisa dibilang sebagai apa ya, contoh pertama atau uji coba gitu. Istilahnya uji coba dari Konsorium Merdeka Belajar itu sendiri. Di situ, di dalam program itu, kita dibebaskan untuk memilih memilih pertama universitas mana yang akan kita tuju, lalu prodi atau fokusnya apa gitu. Maksudnya kayak misalkan saya dari sejarah, saya ingin ambil antropologi di universitas yang 3 itu, universitasnya itu ada Undip, ada Unhas, dan juga Unpad. Nah, di situ kita dibebaskan, para mahasiswa dibebaskan. Hanya saja karena terkendala COVID mungkin jadi tidak maksimal gitu. Yang saya rasakan sih seperti itu, karena saya rasa masih sangat amat apa ya, mungkin ini karena prospek uji coba juga, maksudnya bukan prospek ya, maksudnya karena baru uji coba juga, jadi lebih terkesan kayak seperti apa ya, seperti kurang dipersiapkan. Jadi memang apa ya, seperti dampaknya itu atau dampaknya untuk kita itu kurang dirasakan untuk mahasiswa sendiri. Tapi yang saya lihat dari situ adalah saya lihat suatu inovasi baru gitu. Kalau misalkan kita dibebaskan untuk mengambil beberapa SKS di luar apa ya, di luar prodi kita atau di luar fokus kita di dalam pendidikan itu, mungkin kita bisa mendapatkan suatu pengetahuan baru gitu. Kalau misalkan saya dibebaskan, misalkan saya ingin masuk misalkan untuk fokus saya ke pertanian atau misalkan fokus saya ke minyak atau apa segala macam gas atau seperti itu yang mungkin bisa membantu memperkaya hasanah keilmuan saya, ya tentu saja kenapa kita tidak mau gitu ya kan, karena itu juga mungkin akan berdampak positif juga bagi kita. Tapi yang saya rasakan mungkin karena terkendala COVID dan juga ini masih uji coba, dalam tanda kutip ya uji coba, jadi kurang maksimal gitu. Sebenarnya ya menurut saya inovasi dalam pendidikan itu ya diperlukan gitu. Hanya saja kita harus melihat apakah mahasiswa atau sasarannya itu siap atau tidak siap gitu akan hal ini gitu. Belum lagi mungkin salah satu masalahnya adalah kita terdampak pandemi gitu ya kan. Nah, jadi semoga itu menjawab salah satu pertanyaan dari Mas Iqbal tadi bahwa apa ya, salah satu wujud merdeka belajar itu yang dikonsepkan Panadim itu sebenarnya seperti itu, namun belum bisa terrealisasikan secara maksimal gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Cika. Barangkali setiap pergantian menteri ini selalu ada yang ingin dilegasikan, dan itu dalam hal pendidikan biasanya berupa kurikulum. Dan sebenarnya kurikulum ini butuh waktu 10 tahun untuk diuji, dan biasanya di Indonesia ya dipaksakan gitu. Dan akhirnya ya kayak gini. Barangkali untuk mengerucutkan lagi ya pembahasan kita, kira-kira solusi konkret apa yang harus kita lakukan gitu di masa sekarang untuk perbaikan pendidikan ke depan, terutama di di kayak kemarin LSMI pernah abdi desa di Dusun Lajem di pedalaman Cikamurang, tanah perhutani dulunya, sekarang sudah punya hak garap warga lokal, dan di sana hanya ada satu sekolah jauh. Di sana akses untuk ke sekolah juga sangat buruk gitu, dan masyarakatnya pun kayak diperdaya oleh sekolah itu dan dimanfaatkan oleh sekolah induknya gitu kan. Sekolah jauh ada sekolah induk. Nah, yang sekolah jauhnya ini dimanfaatkan oleh sekolah induk untuk mencari bantuan dari luar, tapi tidak pernah sampai pada masyarakat di situ. Dan pada akhirnya anak-anak di situ lebih memilih sekolah yang lebih jauh dari situ dan ke desa, biasanya ke desa seberang.
yang jaraknya sekitar 3 sampai 4 kilometer, dan itu pun melalui jalanan yang sangat buruk gitu untuk sampai ke sekolah. Mungkin barangkali ada solusi atau tanggapan dari kawan-kawan yang lain. Mungkin ya kita bisa dapat ini Kak, kita bisa dapat ya ambil hikmahnya dari masa pandemi itu ya salah satunya kita mampu yang dulunya tidak mengenal jauh teknologi ya sekarang kita mampu belajar teknologi lebih merata juga. Nah, sebenarnya dalam kami sempat berdiskusi dengan guru SMP juga. Sebenarnya guru juga dan para ya pengajar lain jauh lebih bingung. Jauh lebih bingung karena apa? Kita harus mengikuti sistem zona dalam perwilayah tersebut. Kalaupun memang boleh mengajar, boleh, oke. Kita mengajar itu setengah dari jumlah siswa di per kelas tersebut untuk bisa mempermudah. Karena satu, menimbang bahwa mas ma, menimbang bahwa siswa itu ya mungkin ada juga yang tidak mempunyai gadget, ada juga yang tidak mempunyai kuota untuk lebih untuk makan aja susah ibaratnya, apalagi untuk bisa memiliki kuota. Nah, untuk menimbang menimbang tersebut bahwa sistem pembelajaran itu diserahkan ke pemerintah daerah terlebih dahulu karena pemerintah daerah melihat sistem zona. Kalau memang zonanya memang masih hijau, bahwa di setiap sekolah juga boleh melakukan pembelajaran, tapi kita harus juga menjaga protokol kesehatan dan itu juga ya jika lebih baik katanya itu harus setengah dari kelas itu ya harus masuk karena apa kita juga harus bisa menjaga jarak itu. Tapi menurut saya untuk solusinya yaitu kalau jika memang pembelajaran yang kurang efektif, lebih baik dibuatkan per kelompok dari jumlah absen tersebut. Jadi setiap hari itu kita juga bisa memonitoring anak-anak tersebut ya salah satunya kalau memang diperlukan untuk memasuki kelas ya silahkan dipersilahkan. Tapi yang saya pantau dari daerah ibaratnya tempat kuliah saya di Depok ini ada beberapa sekolah TK juga sudah mulai masuk. Nah, sebelum dia masuk itu ya kita juga harus meminta perizinan terlebih dahulu kepada orang tua. Kalaupun dia tidak masuk dengan sistem ya tatap muka, orang tua di sana jauh lebih menggunakan WhatsApp group itu biasanya. Nah, ya mungkin ya solusi dari saya ya pemerataan teknologi serta kuota ini harus lebih merata gitu supaya bisa dipakai oleh seluruh anak karena ada juga yang hanya dikasih kartu saja jadi mereka agak kebingungan. Terima kasih. Iya, mungkin saya mendapat satu wangsit kayaknya. Jadi setelah saya menimbang dari pernyataan-pernyataan kawan-kawan, saya malah berpikir untuk membuat semacam sekolah berbasis kearifan lokal yang dimana tidak hanya melibatkan guru tapi masyarakat sekitar itu. Misalnya masyarakat yang di pertanian anaknya harus belajar tentang menanam, atau masyarakat yang di pesisir harus belajar tentang menangkap ikan atau nelayan. Dan itu bukan sebagai apa-apa tapi itu sebagai basic. Adapun orang ingin atau siswa ingin bercita-cita menjadi astronot atau dokter dan lain sebagainya itu tidak ada pengaruh, tapi itu sebagai basic utama untuk pendidikan sekarang karena situasi COVID seperti saat ini gitu. Mungkin dari pihak kita sebagai kaum terpelajar ya bisa memfasilitasi dengan semacam video-video dokumenter atau menggali kearifan lokal lagi baik berupa karya jurnalistik nantinya atau film-film yang beredukasi gitu.
Mungkin itu salah satu solusi yang saya ambil. Mungkin. Barangkali ada tanggapan dari yang lain? Oke, interupsi Bung Syahrul. Ya silakan. Oke, tadi kan ada beberapa masalah juga ya mengenai akses jalan dan lain-lainnya. Nah, kalau menurut saya, jadi saya mempunyai solusi bahwasanya untuk saat ini di masa pandemi ini kita itu harus menjemput bola. Jadi kita menampung aspirasi-aspirasi di masyarakat dan di sekolah-sekolah yang terpencil atau marginal tadi. Nah, setelah kita mendapatkan data, kita mengadakan diskusi terhadap pemerintah kita pemerintah bahwa lapangan tidak respon dari pemerintah mengenai hal tersebut gitu. Karena mungkin hasilnya lain-lain mungkin itu belum terekspos oleh pemerintah. Juga saya juga memiliki saran untuk masyarakat tersendiri dalam forum ini terdiri dari berbagai macam fakultas dan jurusan masing-masing. Bagaimana kalau misalkan kita mengadakan sebuah kelas, misalnya di dunia, kita ambil pembicaranya itu dari LSMI bisa juga. Nah, nanti akan ada timbal balik gitu loh antara kaum intelektual dengan masyarakat setempat gitu loh. Dan itu pun kan tadi seperti dibilang di awal bahwasanya kan pendidikan bukan hanya formal saja. Nah, kita aspek non formalnya itu di situ tuh di masyarakat. Bukan berarti kita menggurui masyarakat, tapi tidak. Kita sharing apa nih yang kita dapatkan selama ini di kampus, kita sampaikan kepada masyarakat. Agar nanti masyarakat berpola pikir, oh iya nih, kalau misalkan anak saya kuliah bisa seperti ini tuh. Nanti dari situ akan muncul lah gitu loh. Sumber daya masyarakat Indramayu menjadi meningkat. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Kanca. Mohon maaf karena ada gangguan koneksi dari moderator kita. Jadi agak menunggu sebentar untuk reload sebentar. Jadi mohon ditunggu sebentar. Ya, kalau ada yang ingin disampaikan lagi, silakan. Mau. Mohon maaf ya, tadi saya ada gangguan ini teknis sinyal. Tadi poinnya yang ingin disampaikan kira-kira apa, Bung? Mohon diulangi. Oke, siap. Poin besarnya saja gitu. Nah, jadi gini, saya mempunyai solusi gitu kan dari beberapa masalah tadi. Untuk mengenai akses dan ketertinggalan sekolah-sekolah, kita bisa menjemput bola ke sana gitu loh, untuk melakukan observasi pengambilan data dan pengambilan data. Nah, nanti setelah kita melakukan pengambilan data dan observasi di lapangan, kita sampaikan kepada pemerintah terkait. Kita mengadakan diskusi seperti ini nih dengan pemerintah terkait. Karena mungkin hal tersebut itu kurang diperhatikan gitu loh, Bu. Nah, untuk di masyarakat khususnya ya petani, banyak sekali mahasiswa dengan jurusannya masing-masing gitu kan. Kita bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat. Bagaimana cara menangkap ikan yang lebih efektif, dan juga nanti kita bakal sharing gitu loh yang kita dapatkan di kampus ini pada masyarakat.
agar masyarakat itu tahu gitu mengenai apa yang selama ini kita pelajari di kampus, sehingga terjadilah di situ adanya keterkaitan antara masyarakat dengan kaum intelektual. Nah, nanti dengan munculnya seperti itu, nanti SDM dengan sendirinya pun bakal meningkat gitu. Seperti itu kira-kira Bung Sarul. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berarti kita harus menjemput bola gitu ya, dan mendatangi mereka dan men-share apa yang kita dapatkan dari perguruan tinggi kita gitu. Kita juga LSMI kemarin pernah di masyarakat pernah sempat melakukan hal seperti itu, kayak mahasiswa pertanian membuat kompos, kayak mahasiswa kedokteran mengecek kesehatan masyarakat di sana, dan ya alhamdulillah itu sedikit berjalan gitu. Tinggal nanti konsistensi kita saja ke depan. Mungkin barangkali lebih spesifik ke pendidikannya, teman-teman ada yang mempunyai solusi lagi atau gimana? Izin masuk lagi. Silakan, Cika. Mengenai solusi tentang pendidikan ya, saya ingin menekankan bahwa, bukan menekankan juga ya, saya ingin berpendapat mengenai pentingnya sejarah dan mengenai pentingnya kita mengenal kebudayaan dan sejarah kita sendiri khususnya di Indramayu ini sendiri gitu. Yang saya lihat memang ada pelajaran bahasa Indramayu yang di dalamnya ada muatan bahasa lokal atau segala macamnya, kayak memuat sejarah juga, tapi hanya dibahas sedikit dan menurut saya tidak terlalu terfokus ya. Nah, kebanyakan anak-anak zaman sekarang juga sepertinya kurang menyukai tema-tema sejarah dan juga tema-tema mengenai kebudayaan seperti itu. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana cara kita untuk mengenalkan kepada anak-anak khususnya di TK, SD, SMP, dan juga mungkin sekolah menengah atas mengenai pentingnya mengenal jati diri daerahnya sendiri gitu. Jadi kita tidak hanya mungkin fokusnya kan dari tadi yang saya lihat, yang saya dengar mengenai perbaikan ekonomi, lalu ada juga tadi menyinggung tentang investasi, lalu industri segala macam seperti itu. Tapi kita cenderung melupakan kebudayaan kita gitu. Nah, menurut saya itu menjadi salah satu hal yang harus ditekankan juga, karena ya menyadari betapa pentingnya mengenal jati diri sendiri seperti tadi yang tadi Syahrul singgung, bahwa ingin memasukkan kearifan lokal ya, seperti bertani dan juga mengenal sistem kemaritiman seperti itu, ya tanpa diperkenalkan, tanpa ada pendahuluan, maksudnya tanpa ada kita tahu latar belakang kita, anak-anak tahu latar belakangnya dia sebagai seorang petani atau asal usul dia sebagai nelayan, ya mungkin mereka tidak akan mau gitu, apalagi digempur dengan arus globalisasi dan juga percepatan teknologi yang semakin maju dengan game-game. Maksudnya seperti yang saya banyak lihat di sini, anak-anak lebih fokus menghabiskan waktunya untuk main game atau bersosial media dibandingkan membaca buku. Nah, salah satu solusinya dari saya adalah menggiatkan pengenalan budayanya. Jadi ya supaya mereka tidak melupakan jati diri dan asal-usul dari mana ia berasal, seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya.
mungkin banyak sekali bahasa kita yang kehilangan penuturnya, sudah banyak ya bahasa-bahasa lokal yang kehilangan penuturnya gitu. Dan sekolah berbasis kearifan lokal ini sangat baik gitu ya, menurut saya sebagai solusi gitu. Dan tadi mengenai untuk tadi ya, sebenarnya kita bisa memadukan tadi ekosistem, terus masalah ekonomi, terus masalah kearifan dan masalah budaya, itu bisa jadi satu dalam pendidikan. Justru di pendidikan inilah yang sebenarnya menghilangkan unsur-unsur itu. Walaupun kita sudah ada muatan lokal, kita sudah ada pelajaran muatan lokal, tapi itu sangat sedikit sekali jamnya gitu. Dan itu tidak terlalu berpengaruh terhadap siswa. Nah, ada satu garis besar, yaitu sekolah berbasis ekosistem, lingkungan, dan kearifan lokal yang saya temukan tadi. Jadi ketika anak-anak misalnya di dusun Lajem yang lingkungannya hutan dan juga sawah, mereka akan bisa belajar dari sawah itu, dan mereka juga dapat pembelajaran sekaligus mereka dapat faktor ekonomi juga di situ, dan mereka dapat kearifan lokal yang ada di daerah itu. Jadi semuanya bisa dapat dampak gitu. Di ekonomi tinggal kita perbaiki lagi, misalnya mereka punya banyak potensi padi tapi harganya selalu menurun, ya kita bisa melalui koperasi misalnya, atau tentang ekosistem, mereka bisa menanam lebih banyak hutan produksi atau pohon-pohon yang memiliki nilai produksi gitu. Jadi mereka berdaulat atas pendidikannya, lalu tidak hilang kearifannya, dan mereka dapat terus konsen dalam menjaga ekosistemnya. Mungkin seperti itu yang saya simpulkan dari permasalahan-permasalahan terkait pendidikan. Barangkali jawaban dari yang lain boleh atau solusi. Izin menanggapi untuk menanggapi tentang sekolah kearifan lokal nih ya, Bung. Nah, kita juga seharusnya gitu kan, kita itu bisa bekerja sama dengan dinas-dinas di pemerintahan gitu. Contohnya kalau kita misalkan sekolah kearifan lokalnya itu di dekat pesisir pantai, seharusnya kita juga bekerja sama dengan dinas-dinas perikanan contohnya ya. Biar apa? Biar warga-warga desa di dekat pesisir pantai atau apa itu bisa mengelola ikan atau hasil dari laut itu bisa dikelola dengan baik, jangan hanya bisa menjual ke tengkulak-tengkulak gitulah ya. Jadi kita itu belajar gitu cara mengelola ikan itu lebih baik itu gimana. Kita juga belajar gitu untuk anak-anak dari masa kecil juga untuk mengenai tentang perikanan contohnya. Nah, untuk juga terus juga kalau kita misalkan di daerah kayak pertanian gitu, nah seharusnya kita juga bekerja sama gitu di dinas pertanian gitu. Contohnya gitu ya, Rul. Tadi kata si Sarul kan di daerah Desa Abdian Sarul ini di daerah Lajem ini kan kebanyakan itu di daerah kayak pertanian gitu. Nah, gimana caranya gitu padi itu bisa dikelola lagi menjadi nilai yang lebih bagus gitu. Bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi gitu. Misalkan kalau kita kan di daerah sekitar ini kan misalkan harga padi ini kan lagi menurun. Nah, gimana pola pikir kita itu gimana caranya untuk membuat padi ini bisa berharga lebih tinggi dari yang sekarang gitu sih. Untuk mengelola lagi tentang padi itu sendiri. Nah, dengan cara kita bekerja sama dengan dinas
pertanian atau dinas perikanan gitu. Yang pandai atau pintar dalam bidangnya. Oke, mungkin itu aja sih. Ya berarti pendidikan kearifan lokal ini sangat penting ya, mungkin seperti itu ya secara garis besar. Ya, benar sekali, benar sekali. Ya karena untuk keberlanjutan hajat hidup orang banyak juga, karena sektor-sektor inilah yang sebenarnya dapat menghidupi manusia gitu di jangka yang lebih panjang. Boleh saya berpendapat, Bung? Silakan. Sesuai dengan pertanyaan tadi ya, untuk solusi pendidikan di masa pandemi ini, ibaratnya kita lihat dulu pendidikannya seperti apa. Kita lihat dulu usia yang berpendidikan ini, untuk yang dikasih solusi usia berapa. Itu harus dilihat juga datanya. Nah, salah satu yang mungkin bisa untuk jangka terdekat ini ya solusinya yaitu pemerintah daerah memfasilitasi, salah satunya contohnya mungkin di kepala desa tersebut ya, di daerah tersebut ya, memfasilitasi baik secara untuk pemakaian data dan baik secara mereka yang tidak mempunyai fasilitas handphone atau gadgetnya gitu. Itu yang mungkin solusi terdekat untuk bisa mengasihkan solusi kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi ini, yang sehingga melakukan akses pembelajarannya di rumah. Dan ya mungkin karena menimbang dari hal tersebut, mungkin ada beberapa faktor ekonomi di keluarga tersebut gak kurang mampu untuk bisa membeli gadget tersebut, dan kurang mampu membeli kuota data untuk melakukan internet tersebut. Nah, jadi ya solusinya ya pemerintah daerah desa itu ya memberikan fasilitas. Jadi ketika di semua daerah tersebut ya mungkin pemerataan dengan solusi tersebut ya mungkin akan menjadi dampak yang baik untuk keberlanjutan sistem pembelajaran yang lebih baik itu ibaratnya. Jangan hanya sekedar mengandalkan mengambil tugas ke sekolah dan terus pulang lagi terus dikumpulkan. Itu kan kita juga harus mempunyai informasi baik untuk anak-anak atau orang tua yang mempunyai gadgetnya, apalagi yang tidak mempunyai gadget. Nah, jadi ya dari pihak pemerintah daerah desa ini ya harus bisa memfasilitasi untuk pendidikan yang terdampak COVID ini. Terima kasih. Ya, silakan. Boleh izin menambahkan? Silakan. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lady. Saya dari tamu undangan Indomaret Coach Forum, temannya Amal gitu. Siap. Jadi izin menambahkan pendapat ya. Sebenarnya pendapat teman-teman yang lain tuh udah cukup bagus loh tentang solusi pembahasan kita kali ini ya. Seperti tadi pendapat Amal, sebenarnya harus lebih pemerataan teknologi ke desa-desa ini emang harus lebih diutamakan. Jadi masyarakat itu nggak tertinggal jauh dengan revolusi industri 4.0 sekarang. Jadi sebenarnya peran kita mahasiswa ini sosialisasi itu nggak harus terjun langsung ke lingkungan, tapi memang seharusnya penting juga lebih baik. Jadi komunikasinya memang lebih baik gitu. Tapi kan kalau terjun langsung juga kan apalagi kondisi sekarang kan mungkin mengkhawatirkan. Terus kalau terjun langsung juga pasti kan membutuhkan waktu yang tepat juga buat ke masyarakat lokalnya. Sebenarnya kita juga bisa mengubah pandangan atau persepsi masyarakat ini untuk meraih pendidikan yang lebih luas ini bisa melalui media sosial. Jadi karena tadi kan pemerataan teknologi itu penting karena bisa mendapatkan informasi itu lebih gampang gitu. Jadi media sosial, jadi mahasiswa yang kuliah yang di luar kota atau di dalam gitu lebih memotivasi melalui postingannya dan mengedukasi gitu buat adik-adik kita nih yang di bawah gitu. Terima kasih. Jelas nggak? Iya, terima kasih Teh Ledia. Silakan barangkali ada yang mau menambahkan atau
berpendapat tentang solusi. Berarti peran media sosial ya yang lebih harus ditekankan lagi itu. Dan ada nggak nih solusi dari kawan-kawan barangkali untuk meramaikan kembali sosial media, misalnya baik berupa konten atau lain sebagainya, untuk kita kembangkan lagi sebagai media belajar atau misalnya film serial pendidikan buat masyarakat di Indramayu gitu. Ada nggak barangkali? Sampai jam 10. Kalau ini sih misalnya kita bikin film serial pembelajaran, misalnya tentang, kita kan di Indramayu ada tuh Dayak Losarang misalnya. Nah, di situ kan pandangan orang-orang kan tentang suku itu buruk gitu ya, kayak nggak pakai baju dan lain sebagainya. Nah, kita bisa gali lagi lebih dalam, misalnya satu baju itu membutuhkan 300 liter air gitu. Dan mereka, padahal masyarakat Dayak Losarang tidak pakai baju malah. Berarti mereka sangat environmentalis sekali kan. Nah, itu juga bisa digali lagi gitu kearifannya, supaya minimal masyarakat yang nggak harus mengikuti juga untuk tidak berpakai baju, tidak memakai baju, tapi minimal mereka membeli dengan sadar, misalnya apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang mereka inginkan, misalnya tentang baju gitu. Yang mereka butuhkan baju tidur, baju apa gitu. Jadi bukan untuk konsumerisme, mungkin seperti itu. Barangkali ada tanggapan dari yang lain. Ini hanya misalnya saja ya. Nanti kita bisa eksekusi bareng-bareng ke depannya seperti apa. Kang. Silakan dari kami UGJ, bagus barangkali. Teh Mega Puspita Mandiri. Putri. Assalamualaikum. Ya, silakan. Siapa? Ayuni? Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Ayuni. Saya juga anggota dari LSMI. Saya mau berpendapat mengenai masalah pendidikan di masa sekarang, yaitu di masa pandemi. Mungkin bukan hanya dari masyarakat kita yang kurang mengenal tentang pendidikan, tetapi mungkin masalahnya bukan hanya dari kayak misal anak sekolah nggak punya gadget dan lain sebagainya gitu, tetapi kita juga harus memikirkan solusi atau masalah dari para pengajarnya gitu. Mungkin mereka juga kebingungan di masa, kan sebenarnya pandemi ini kan baru terjadi di tahun kemarin gitu, di tahun 2020. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya kan nggak pernah terjadi. Nah, mungkin masalah dari pendidiknya gitu yang kurang mendapatkan solusi bagaimana pendidikan ini agar tetap berjalan dengan adanya masa pandemi dan kebijakan dari pemerintah. Seperti yang kita ketahui di lapangan, bagaimana masyarakat yang kurang mampu dan mampu itu terlihat sangat berbeda gitu kan. Kalau yang mampu kan mungkin kalau di
dikasih tahu suruh ikut join grup WhatsApp atau sebagainya, mungkin bisa mengikuti. Tetapi untuk masyarakat yang kurang mampu, mereka tidak bisa mengikuti. Dan bagi guru-gurunya juga bingung, harus kalau memaksa pun mereka juga bukan kayak kehendak mereka juga salah kalau memaksakan. Tetapi ada juga pengajar itu memberikan solusi dengan masuk tetap tatap muka tapi mengurangi jadwal pembelajaran yang ada. Tetapi pernah juga salah satu sekolah itu terkena imbasnya gara-gara memaksakan seperti itu. Nah, mungkin kita juga harus mencari tahu gitu masalah bukan dari masyarakat, orang tua ataupun murid juga. Kita juga harus mencari tahu masalah yang dihadapi untuk pengajarnya gitu, agar solusi ditemukan. Mungkin seperti itu, Rul, kalau dari aku. Ya, Yun, berarti di pendidiknya juga sebenarnya banyak masalah ya, dan mereka juga baru mengenal COVID ini gitu. Ini sebagai tantangan sebenarnya. Menurut saya tadi ya, pendidikan lewat sosial media juga kan belum merata gitu. Pemerataan di kita masih kurang. Salah satu yang saya tadi sebutkan ya, solusinya sekolah berbasis kearifan lokal dan masyarakat situ kan. Kalau masyarakat situ kan emang ruang lingkupnya di situ-situ aja gitu, dan terpapar COVID pun sangat sedikit sekali gitu kemungkinannya. Tapi berbeda dengan di kota sih, yang tidak bisa dilakukan di kota gitu. Kalau seperti ini mungkin punya jalan solusi yang lain buat masyarakat di kota. Kalau di desa mungkin sistem berbasis kearifan lokal ini bisa gitu, bisa diterapkan. Tapi misalnya di kota bagaimana gitu? Tapi di kota juga bisa lewat sosial media kan. Sosial media ini kan di kota sudah merata. Nah, kalau di desa bisa dengan kearifan lokal. Bagaimana sekiranya ada solusi yang lebih radikal lagi gitu. Iya, Syahrul. Silakan, Diana. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Saya ingin berpendapat mengenai ucapan Syahrul tadi yang kearifan lokal itu kan, pendidikan kearifan lokal. Nah, sekarang kan rata-rata anak-anak itu kan jarang kan ya mengikuti jejak orang tuanya. Yang tadinya petani akan mengikuti ke jalan petani juga. Nah, kita juga harus memikirkan bagaimana cara kita untuk mengajak anak tersebut supaya mengikuti jejak orang tuanya. Yang tadinya petani, dia akan ikut jejak petani, begitupun yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Iya, tapi yang harus digarisbesari harus diikuti lebih baik lagi gitu. Harus selalu belajar, misalnya pertanian ya enggak mentok dengan ilmu yang diberikan orang tuanya saja gitu. Dan di sekolah ini seharusnya lebih bisa menekankan lagi di sektor-sektor seperti itu. Seperti kita sudah kehilangan pertanian organik kita semenjak revolusi hijau 1974, dan petani-petani kita sudah hilang pengetahuannya tentang bahan-bahan organik tanah yang harusnya justru sekarang tidak bertani ingin kembali ke faktor-faktor itu karena pupuk sudah mahal. Dan kalau pengetahuan ini sudah hilang, sangat berbahaya justru karena sangat bertergantungan gitu.
Barangkali ada tanggapan lain untuk solusi perbaikan pendidikan ke depan kita yang lebih konkret lagi gitu. Biar kita bisa menjadikan solusi ini sebagai jawaban kita ke depan dan bisa menjadi kerja nyata kita nanti. Silakan. Kalau sudah tidak ada, mungkin ada ini ya penutup mungkin sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh kawan-kawan semua dari faktor tidak ketimpangan sosial atau kurangnya pemerataan, lalu tentang masalah ekonomi juga, lalu tentang sosial media yang kurang merata gitu. Nah, di sini ada satu solusi, yaitu membuat semacam sekolah berbasis kearifan lokal untuk regenerasi di masa depan dalam pandemi ini, sehingga tidak harus pergi ke sekolah untuk bisa mendapat pendidikan, bisa dari sektor informal, dari keluarga. Lalu kita bisa membuat semacam karya jurnalistik sekaligus film serial pembelajaran, di mana itu memuat kearifan-kearifan lokal kita, baik berupa bahasa, lalu pola perilaku, lalu ekosistem, bisa masuk di dalam film-film ini. Mungkin itu mungkin bisa juga nanti ditambahkan keliling tur pendidikan. Tur pendidikan ini berfungsi untuk mengenalkan masyarakat akan pentingnya pendidikan. Ini bisa berupa sosialisasi, bisa berupa penayangan film yang sudah kita buat gitu. Nah, mungkin fungsinya di situ. Dan untuk pelaksanaan daripada solusi-solusi yang sudah kita diskusikan dan kita perbincangkan ini, mungkin dari pihak yang telah diundang bisa menyanggupi atau gimana? Menyanggupi. Izin masuk, moderator. Saya harap dari tanggapan-tanggapan semuanya itu bisa diambil satu kesimpulan yang konkret ya, agar bisa kita jalankan bersama untuk perubahan pendidikan di Indramayu itu sendiri. Jadi jangan hanya kita mengajukan pendapat dan argumen saja, dan tidak hanya saling adu argumen gitu. Jadi kita bagaimanapun harus ada solusi konkretnya agar kita bergerak, tidak hanya argumen-argumen dan argumen saja gitu, seperti itu. Terima kasih. Izin masuk, Pak Moderator. Dalam diskusi ini nanti yang dipaparkan oleh notulen seharusnya nanti Pak Moderator tinggal menunjuk ke notulen diskusi jalannya acara. Terima kasih. Siap. Diskusi ini tadi tidak ada notulensinya. Notulensinya merangkap sama saya gitu. Untuk notulensinya tadi
yang sudah dipaparkan kawan-kawan secara garis besar kita hanya menghasilkan solusi gitu. Nah, salah satu solusinya tadi bisa sosialisasi lewat ke sekolah-sekolah atau ke desa-desa gitu. Sosialisasi akan pentingnya pendidikan sebagaimana yang tadi kawan-kawan sampaikan. Nah, di dalam sosialisasi itu bisa kita masukkan sekolah berbasis kearifan lokal. Misalnya di satu hari itu kita bisa memasukkan untuk menggunakan bahasa daerah, atau bisa juga melihat film yang sudah kita buat, misalnya tentang pertanian atau tentang yang masalah di Indramayu gitu, pendidikan, atau tentang semangat anak-anak kecil di pedalaman Indramayu yang kurang akses pendidikannya tapi mereka masih semangat untuk bersekolah, itu juga bisa diangkat gitu. Dalam tur pendidikan itu barangkali bisa sebagai media juga untuk kita saling bersilaturahmi gitu. Mungkin pertanyaannya bisa mengikuti kegiatan seperti ini misalnya, atau mungkin punya kesibukan masing-masing, tapi secara garis besar kita kan tidak harus terlibat secara raga, tapi kita bisa terlibat secara pikiran juga. Dan hari ini kawan-kawan sudah melibatkan pikiran kawan-kawan yang sudah kami simpulkan secara garis besar, dan itu mungkin bisa jadi solusi ke depan, dan kita juga berkomitmen untuk menerapkan ini di hari-hari ke depan gitu, di tahun ini gitu. Sekolah berbasis ekosistem, sekolah berbasis kearifan lokal, lalu video serial pembelajaran, dan juga tur pendidikan. Mungkin itu bisa jadi program kita bersama, entah itu di kawan-kawan di daerahnya masing-masing, atau kawan-kawan dengan organisasi masing-masing, atau bisa bergabung bersama-sama seperti itu. Izin masuk Pak Moderator. Boleh? Silakan. Amin. FP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Salam nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam perjuangan untuk kita semua. Mohon maaf sebelumnya saya terlambat join di diskusi kali ini. Banyak hal sebenarnya yang harus disampaikan, baik mungkin pandangan mengenai pendidikan hari ini. Saya melihat data terakhir dari Kemendikbud sendiri bahwasanya pada masa pandemi, saya data dilansir pada 2019, dari Sabang sampai Merauke, bahkan di wilayah-wilayah yang terpencil, dari segi pendidikan yang memang ketika berbicara mengenai peradaban hari ini 4.0, terus 5.0 civil society, ada beberapa hal yang memang belum tersampaikan ataupun ternodai di daerah-daerah pelosok negeri gitu. Nah, bahkan berbicara hari ini, saya rasa pandemi bukan menjadi hambatan dan kendala. Apalagi di bidang pendidikan, saya rasa leading sektor yang sangat utama gitu. Nah, bisa dibilang tujuan pendidikan hari ini kita kedepankan, dan minimalnya kita harus fokuskan dalam satu pandangan dan titik temu gitu. Saya harap pasca diskusi kali ini kita menemukan konklusi-konklusi kedepannya yang memang menjadi keresahan kita bersama gitu, khususnya ketika berbicara mengenai pendidikan di Kabupaten Indramayu. Dan saya sebenarnya dengan kawan-kawan yang lain pernah membuat riset mengenai media pembelajaran seperti apa, metode pembelajaran di masa pandemi seperti apa. Kita bilang ya hari ini sudah termasuk era baru gitu. Bahkan pasca ini ada era vaksinasi dan sebagainya gitu. Bagaimana peran kita di sini dikedepankan gitu. Baik melalui
sosialisasi dan lain sebagainya gitu. Nah, terus juga dirasa kalau misalkan di tataran perguruan tinggi program dan branding Kemendikbud mengenai kampus merdeka gitu. Nah, mungkin kawan-kawan juga lebih paham mengenai itu. Bahkan tidak cuma perguruan tinggi yang memang 3 komponen yang sangat penting, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, ini menjadi satu kesatuan saya rasa gitu ketika berbicara mengenai pendidikan di masa pandemi. Karena tidak lain tidak bukan pendidikan di sini lebih kepada ditujukan kepada tenaga pendidik. Nah, berbicara masa pandemi hari ini, ketika pendidikan dan tenaga pendidik sebagai subjek untuk mengajarkan kepada siswa-siswanya gitu, apakah sudah mumpuni secara SDM dan sebagainya. Bahkan saya rasa di Kabupaten Indramayu, ya khususnya di ruang lingkup desa sendiri, masih belum gitu. Baik mungkin masih bingung metode yang akan disampaikan seperti apa, terus juga ya teknis juknisnya seperti apa gitu. Nah, ini yang memang menjadi media penguat kita. Bagaimana hari ini kita mempunyai metode yang berbeda, baik mungkin diversifikasi dari metode yang dulu terus kita rubah dengan kemasan yang lama gitu. Terus juga berbicara mengenai penelitian gitu. Kalau di tataran mahasiswa, saya rasa iklim kompetitif ini sudah dibentuk gitu. Cuman kalau misalkan di tataran ya SD sampai SMA, iklim ini belum dibentuk atmosfer seperti ini. Bagaimana minimalnya kita bisa mengedepankan mengenai riset dan pengembangan gitu. Kayak misalkan hari ini pendidikan di masa pandemi gitu. Coba kita membuat riset kira-kira apa yang menjadi hambatan kendala tenaga pendidik, sekolah-sekolah dan lain sebagainya gitu. Nah, di poin terakhir yang menjadi konklusi adalah mengenai pengabdian masyarakat gitu. Setelah 2 permasalahan yang fundamen sudah dibuat, tinggal bagaimana kita pengaplikasian di pengabdian masyarakat. Toh tadi mungkin saya sempat mendengar mengenai sekolah berbasis kearifan lokal, terus juga tadi itu sosialisasi ke sekolah-sekolah dan sebagainya. Ini saya rasa perlu kita kemas kembali gitu. Dan saya rasa ini menjadi hak dan kewajiban kita bersama gitu. Dikala memang ada jenjang waktu pendidikan yang memang dilaksanakan secara daring lain sebagainya. Dan saya harap pasca diskusi kali ini kita membuat langkah konkret, kita membuat statement ataupun press release ke depannya agar minimalnya jangan sampai ya hari ini kita berdiskusi tanpa aksi nyata, itu sama saja saya rasa bohong gitu. Dan juga perihal pendidikan di masa pandemi ini memang sejujurnya belum ada evaluasian secara stakeholder tertentu mengenai apakah materi yang tersampaikan tidak kepada murid ataupun siswanya gitu. Atau ada kemasan baru. Ya oke, ketika hari ini berbicara dengan media daring dan online gitu. Apakah hari ini bisa merata media itu gitu? Ya kita bisa bilang kemarin yang sudah kita lakukan Abdi Desa, bahkan dengan saya bukan pesimis ya, tapi jangka waktunya panjang gitu kita terapkan hal seperti itu. Nah, terus juga yang saya harapkan gitu, harus adanya pemetaan yang jelas. Bagaimana minimalnya ke depannya di daerah-daerah tertentu yang memang secara teknologi dan komunikasi masih kurang, ini yang menjadi PR kita gitu. Jangan sampai ya tenaga pendidik sewenang-wenang gitu, sepihak hanya misalkan ya memberi tugas dan sebagainya tanpa memahami objeknya paham atau tidak terhadap materi yang disampaikan gitu. Nah, dan juga ya kita kedepankan kembali bahwasanya di maklumat pembukaan undang dasar bahwasanya sampai kecerdasan bangsa bahkan sampai dipikirkan. Saya rasa ya di bidang pendidikan ini yang faktor utama gitu. Cuman hari ini kan yang dipermasalahan di Kabupaten Indramayu itu SDM gitu. Bahkan tenaga pendidik juga tidak pure mungkin ya yang sudah melakukan kuliah ataupun sarjana gitu. Bahkan dataran pasca SMA juga ada gitu. Nah, minimalnya kita harus membuat flowchart dan kita harus membuat grand design ataupun master plan ke depannya gitu. Untuk menghadapi hari ini,
Karena ya minimalnya kita harus survive gitu. Toh kita tidak tahu kan tahun depan masih ada pandemi. Terus juga di masa pandemi ini kita dituntut untuk kreatif dan inovatif gitu. Bagaimana sebuah organisasi bahkan ya perannya di sini diteguhkan gitu sampai sejauh mana. Nah, dan juga memang ada beberapa persoalan yang harus kita ketahui bersama gitu. Bahkan mungkin dari sudut pandang objek sebagai muridnya seperti apa, keluhan-keluhan hambatan dan sebagainya, bahkan di segi tenaga pendidik seperti apa gitu. Nanti kita akumulatifkan gitu. Dari data empiris bahwasanya yang terjadi di lapangan adalah hari ini adalah seperti itu. Mungkin sekian pandangan dari saya, tidak banyak juga sih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Moderator. Aduh. Moderator, aduh, parah ini. Ya, mungkin jadi sebenarnya pendidikan kita sekarang sedang diuji gitu. Dan yang seharusnya survive itu justru di pendidikan, bukan hanya di ekonomi, karena pendidikan ini bisa menciptakan berbagai macam jenis pekerjaan dan itu bisa membangun ekonomi. Tadi secara garis besar ada kesimpulan, nanti kita bikin press release dari diskusi ini, nanti di Instagram kita tag kawan-kawan yang sudah ikut berpartisipasi. Kita juga di situ mungkin ada pernyataan untuk perbaikan pendidikan ke depan, sekaligus kita bikin kegiatan lanjutan daripada diskusi ini seperti tur pendidikan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Berhubung waktu sudah malam, barangkali ada statement penutup dari kawan-kawan yang lain. Silakan. Atau mau foto bareng, screenshot. Foto bareng boleh, Bang? Iya, siap. Buat dokumentasi. Iya. Foto bareng aja, on cam. Tadi Pak mungkin Moderator, diskusi kali ini kita tutup terlebih dahulu ya. Gimana tadi? Bagus. izin masuk ya Pak Moderator, sebentar saja. Mungkin saya juga mewakili dari teman-teman kami UGJ. Tadi sudah mendengarkan statement dari kawan-kawan semua, itu sudah bagus. Artinya sudah menggambarkan kondisi pendidikan hari ini di Indramayu, bagaimana juga solusi-solusi yang sudah diberikan. Artinya dari diskusi ini harus ada langkah yang konkret, harus ada gerakan yang besar. Nanti dengan semangat kedaerahan kita bisa konsep bersama, kita bisa rancang bersama langkah ke depan yang harus kita lakukan. Dan terima kasih juga untuk teman-teman LSMI yang sudah mengundang kami UGJ untuk bergabung dalam diskusi ini. Sangat bermanfaat sekali. Salam kenal juga. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk kawan-kawan kami UGJ yang sudah berkenan hadir. Ya, selanjutnya mungkin saya tutup terlebih dahulu diskusi kali ini. Sekian dari saya moderator Syarul Bahtiar dari dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita foto bareng. Coba. Silakan. Drill. Dangdan. Tiga. Ya, oke, siap. Ini yang belum bisa. Ya, nanti kita upload di YouTube mungkin.
Oke teman-teman. Masuk. Ready? Siap. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Barikar. Jangan lupa rokok. Iya, cuma dipotong gitu. Udah beli rem. Assalamualaikum. Anak Yuni. Kayak Uki Rahman. Yakin. Rem. Keren banget. Bersua masih anak beli bersua gitu. Lagi nang banjir. Rapat nganggo anu beta. Nganggo Kegiatan lanjutan ya. Kegiatan keberlanjutan bersua. Iya. Buka cabang anyar bersua juga. Eman nih harus bayar sampai jam 12. Oh ya, siap. Ayo nih ngomong. Apa berapa? Rem kejawab beli mau pertanyaan deh. Rem karunya du soalnya. Kira Kalau bisa ngomong ya. Man. Dia balik bengil ija so tibo ira. Enggak coba ngendong kan. Aja Rudi aja bangor ya aku. Ende ira disunati. Bangor yung kita menang guys. Ira ngomong video. Ini lija boleh balik. Sampai. Ya,